manusia menjadi manusia bintang. Kalau kalian menjadi manusia bintang, iblis, setan, ular tua itu tidak akan bisa memangsa Anda. Seperti mempelai ini. Mempelai sudah berubah menjadi manusia bintang, ada di dalam genggaman kuasa Bapa Yahweh. Untuk itu mempelai akan dimakan, dibunuh, mentah-mentah. Jadi keadaan nyawa mempelai kami perhatikan dan kami amati sudah dalam keadaan bahaya siaga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan kali ini kita kembali akan menampilkan balada lawak-lawakan ya, yang disampaikan oleh seorang nabi dari teman kita sebelah ya, dari grup sebelah, nabi perempuan yang mengklaim dirinya itu adalah orang yang sangat luar biasa terpilih. Bahkan saking luar biasanya, dia dipakai oleh Tuhannya, oleh Yahweh ya, Bapa Yahweh dia bilang, untuk dijadikan mempelai. Ya, dipilih menjadi mempelai, bahkan ya sekarang dia hamil ya. Dia hamil, dia sedang hamil bayi Yesus ya. Nanti yang lahir akan Yesus. Ya, dia akan menjadi ibu dari Yesus. Jadi kayak Maria gitu kan. Ya, dan di sini tuh dia yang bilang ya, jangan nanti saya dituduh. Jadi di awal-awal saya harus jelaskan lagi bagi teman-teman yang nggak tahu siapa Ibu V, silakan tonton, ya, silakan kalian cek, kalian ketik V Ferawati Hamdani, ya, terus kalian cari tahu siapa ibu ini. Dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang kesaksian bahwa dia dihamili oleh Bapak Yahweh dan sekarang dia sedang ya, diungsikan. Dia sedang diungsikan oleh seorang pria yang bernama Aditya, tetapi Aditya ini sebenarnya adalah pribadi ketiga Tuhan itu sendiri, seorang pangeran ilahi. Ya, Yesus sendirilah yang mengungsikan dia. Jadi saya bingung, yang mengungsikan dia Yesus, yang dia kandung juga Yesus. Ini gimana ceritanya gitu? Apakah maksudnya yang mengungsikan dia itu adalah Yesus yang menjelma jadi manusia, sedangkan yang dia kandung itu adalah Yesus yang menjelma jadi bayi? Saya nggak ngerti juga. Tetapi itu keterangan dari Bu V ya, bukan dari saya. Jangan bilang saya ngarang, jangan nanti saya dituduh ya melakukan penistaan. Bahaya ini. Soalnya orang-orang sebelah ini suka sekali memfitnah saya. Kalau kalian mau bilang penistaan, ya silakan kalian tujukan kepada Ibu V Ferawati, karena yang ngomong dia. Saya cuma menampilkan. HMC News ini adalah channel yang menampilkan berita-berita lawak-lawakan, ya, satu tokoh-tokoh yang luar biasa dari pihak sebelah, tokoh-tokoh yang menghibur kita lah. Jadi yang kita hadirkan ini adalah tokoh-tokoh yang bisa menggelitik perut kita, yang bisa membuat kita ini tersenyum, yang bisa membuat kita ketawa-ketawa. Dan karena memang fungsi mereka ya cuman itu gitu, jadi badut. Ya, fungsi mereka ini ya kita cuman untuk tertawain lah. Karena kalau kita mau debat, mau diskusi, kita tahu sendiri kapasitas mereka. Ujung-ujungnya mutar sana, mutar sini, salto depan, salto belakang, memaksakan kehendak. Belum lagi kalau mereka sudah menggunakan jurus andalannya ya, ajaib dan tidak masuk di akal. Kalau sudah bicara ajaib dan tidak masuk di akal, apalagi yang mau kita bantah? Sudah deadlock ya, sudah nggak ada lagi yang bisa kita adu argumen. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang ya udahlah, kita tonton saja aksi lucu-lucu kawan kita sebelah. Ya, jadi mending kita ketawain saja, nggak usah terlalu serius. Ya kita cuman bagian lawak-lawak dan melihat bagaimana jenakanya mereka menghibur kita. Dan ini adalah nabi mereka. Ya nabi mereka, dan saya sudah cross check, ternyata memang banyak pengikutnya. Jadi Ibu V ini sama Aditya ya yang dipercaya sebagai pribadi ketiga Tuhannya, itu ternyata memang banyak pengikut. Dan saya berani jamin ya, ini pengikutnya pasti transfer sesuai dengan requestan Ibu V, walaupun mungkin jumlahnya nggak sesuai. Ibu V kan mintanya nggak tanggung-tanggung, 100 juta, 200 juta. Ya mungkin mereka ada transfer, tapi mungkin jutaan saja lah, 2 juta, sejuta, ya 5 juta. Karena memang mereka ini gampang sekali untuk bersedekah ya, atau mentransferkan uang kepada orang-orang yang menurut kita ini adalah orang-orang ODGJ. Menurut kita ya. Jadi saya bukan menuduh mereka ODGJ, tapi menurut kami memang ODGJ. Menurut kacamata kami. Tapi kalau menurut kalian enggak, ya silakan. Ya, kalau mau benar-benar pasti enggak, ya cek ke psikolog.
Biar psikolog yang menentukan, dokter kejiwaan yang menentukan apa dia ini ODGJ atau tidak. Tetapi di sini kita bisa lihat ya bahwa ya cukup lucu dan cukup menghibur. Karena sangat lucu dan menghiburlah saya tampilkan. Di sini dia akan membongkar tentang ini ya apa? Ini saya harus gunakan kalimat yang bisa mengikuti logika dia nih, logika yang apa ya, nalar yang kacau balau ini ya. Saya sakit kepala karena saya nonton terakhir saya jadi ikutan bodoh. Jujur ya, nonton video seperti ini berbahaya kawan-kawan. Terakhir karena saya banyak nonton, terakhir kok saya jadi kayak orang bodoh juga gitu. Saya sampai bingung sendiri, saya sampai susah berpikir karena kebanyakan nonton ya, dan saya mencatat apa yang dia sampaikan gitu. Jadi di sini dia membongkar ya, rohaniawan, pemuka agama yang kerjanya itu selingkuh, yang kerjanya itu bermain ya. Ada wiwi dia bilang, melakukan wiwi di kos-kosan, di kamar mandi, di kamar mandi juga gitu kan, di hotel, bahkan di rumah yang baru dia beli, harganya 375 juta pula. Jadi harganya nggak mahal juga ya, rumahnya 375 juta. Kok dia tahu ya angkanya? Ini siapa yang dia maksud nih? Pemuka agama mana yang dia maksud? Apakah ini adalah orang-orang yang ada di YouTube? Apakah ini adalah bocah tua telat nakal ya? Karena setahu saya bocah tua telat nakal juga belakangan ini terciduk ada aktivitas bertemu dengan perempuan-perempuan di sebuah kamar ya. Jadi si bocah tua telat nakal ini ya sedang inilah sedang ada di masa puber kedua. Dan sekarang ada duit, kalau dulu nggak ada duit. Jadi pas puber pertama dia masih miskin, puber kedua udah kaya, jadi dia habis-habisan sekarang. Oke, kita akan dengarkan dulu bacotan dari Bu V. Bagi teman-teman ya, tolong jangan terlalu serius, kalau yang ini nggak usah serius. Kalau yang sebelumnya saya sering suruh teman-teman, simak baik-baik, dengarkan, ya catat gitu, apa yang dia sampaikan. Apa yang bisa kalian dengar, kalian catat. Kalau ini nggak usah, anggap aja ini lucu-lucuan ya. Jangan kalian gunakan mode serius, ya, jangan kalian mode serius gitu, nanti kalian yang gila. Kalau yang seperti ini nggak usah serius, nanti kita bisa gila. Jadi kita dengarkan saja apa bacotan dari Bu V, ya, perihal perselingkuhan, dan dia menjelaskan tentang debu gitu ya. Debu, manusia itu dari debu, dan ternyata bahwa ayat ular ya, ular makan debu itu benar. Jadi selama ini kita berpikir bahwa gimana caranya ular makan debu gitu. Apakah ular itu jadi vacuum cleaner? Jadi menurut Ibu V, ya maksudnya adalah ular itu setan, setan makan manusia. Ternyata kita dimakan sama setan. Bukan hanya dicelakai ya, bukan hanya dibunuh sama setan, ternyata kita juga mau dimakan. Oke, kita dengarkan dulu bacotan dari Bu V ya, nanti baru kita tanggapi sama-sama. Oke, dengarkan dan siapkan makanan dan juga minuman kalian. Jadi waktu kehidupan di dunia dari 0 tahun sampai 40 tahun berhenti, itu penilaian kami dari dunia ilahi. Apakah manusia ini baik, hidupnya ekselen, hidupnya mulia, hidup seperti apa yang dia jalani di dunia ini akan terlihat dari umur 0 tahun sampai 40 tahun. Di situ kami akan membentuk kembali manusia itu, dia sudah menjadi dewasa secara manusia, dan kami akan melihat kehidupannya itu. Nah, disitulah umur kalian, pelayanan kalian, iman kalian, kategori kehidupan, standar hidup kalian itu akan dilihat di umur 40 tahun. Ya, dan kami akan merestart kembali melihat roh kalian itu manusia. Apakah roh kalian itu manusia berada di frekuensi ilahi Bapa Yahweh, atau roh kalian itu berpijak di 666. Nah, untuk itu bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Walaupun Anda itu menjadi bayi-bayi rohani, tetapi posisi Anda itu ada di surga. Ya, dilempar dulu Anda ke Hades, api penyucian, Anda selamat ya selamat, tetapi seperti ditarik dari puntung api. Apa artinya? Anda harus dicelupin dulu ke api penyucian itu, baru bisa Anda itu masuk ke dalam surga. Walaupun jadi bayi-bayi, ya bersyukurlah walaupun jadi bayi-bayi, yang penting masuk surga, bukan? Nah, seperti itu, daripada tidak masuk surga, ya mendingan jadi bayi-bayi aja, yang penting masuk surga. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi hal yang paling penting yang akan kami beritahukan kepada kalian,
adalah baca firman. Firman yang hidup, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Terus kalian harus menanggalkan dosa-dosa kalian yang lama. Buanglah jubah kotor kalian itu, ganti dengan jubah yang bersih, lenan halus jubah kebenaran, kekudusan, hidup. Jangan hidup kalian itu menyimpang ke kiri atau ke kanan, tidak jelas. Tetapi fokuskanlah hidup kalian itu, ya, difokuskan kepada hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bawah. Kalau hal-hal yang di atas itu hal-hal yang kudus, hal-hal kerajaan surga. Firman itu sendiri, kalau kalian pikirkan hal-hal yang di bawah, coba lihat ke bawah. Hal-hal yang di bawah itu ada apa? Hawa nafsu, keserakahan, kenajisan, kemabukan, pesta pora. Itu mendatangkan dosa. Jikalau Anda tidak bisa mengendalikan diri Anda, maka itu akan mendatangkan dosa zina. Kalau mempelai ini sudah finish waktu hidupnya. Makanya waktu hidup di dunia mempelai sudah habis. Dia sekarang beristirahat di kerajaan 1000 tahun. Bukankah di kesaksiannya dia sudah katakan dia sudah tembus di kerajaan 1000 tahun itu dari 5 bulan yang lalu. Tapi untuk waktu dunia ini ya Desember ini baru dilarikan oleh Pangeran Piningit. Siapa Pangeran Piningit itu? Yesus Kristus sendiri yang menjemput dia. Ya, dengan samarannya itu Aditya Nugrahanto, itu Yesus Kristus sendiri yang kalian sembah-sembah. Terus kalian lagi hina-hina. Betapa bodohnya kalian manusia ini. Memang dari zaman dahulu 2000 tahun yang lalu selalu roh kami ini ditolak oleh dunia. Karena kalian manusia ini sok pintar, sok jago, sok jadi pahlawan kesiangan, sok semua deh. Apalagi yang naga-naga ini, naga merah, ya, yang memiliki uang yang banyak, sombongnya minta ampun. Ya, mereka ini sok pintar. Terus mereka mempengaruhi orang-orang yang lain supaya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dari dulu Bapak Ibu. Dan ahli-ahli kitab ini, ahli Farisi keturunan ular beludak, minta ampun munafiknya ya. Mereka ini sungguh munafik. Ahli kitab, ahli ular beludak yang kalian kenal di dunia itu tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama Farisi. Agama ahli kitab, ahli Taurat itu yang suka-suka mengajarkan umat tentang agama, padahal mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Coba lihat tuh selingkuhannya ada di mana-mana. Ya, istri bayangannya ada di mana-mana itu untuk dipakai zina. Sudah kukatakan hukumku, menikah hanya 1 kali seumur hidup. Tapi mereka tidak menikah, tapi main gila, selingkuh sana sini. Piaraannya di hotel, di apartemen, di mana saja. Di kos-kosan. Itu permainan mereka. Mereka hanya mengajarkan kepada umat untuk piara kebenaran, kekudusan. Itu mereka bilang khotbah itu, pengajaran itu untuk umat saja, bukan untuk diriku, karena mereka angkuh rohani. Untuk diriku ya selingkuh di kantor, selingkuh di WC. Ada juga tuh. Kami melihat semuanya, ada yang selingkuh di kantor, selingkuh di WC, sambil apa? Ngulum. Ya, selingkuhnya itu pintar ngulum-ngulum loh. Ngulum-ngulum pelir. Ya, banyak sekali tuh ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat ya, keturunan ular beludak itu yang membuat diri mereka tuh senang, mainnya di hotel, mainnya di kos-kosan. Ya, sampai beli selingkuhannya rumah 375 juta. Udah ada tuh rumah untuk selingkuhannya ya, tinggal tunggu aja mereka menikah bulan Januari. Lihat aja tuh, dia akan menikah bulan Januari. Atau tidak sampai bulan, lihat aja deh, paling lama itu sampai bulan Maret April. Mereka nunggu, tapi senantiasa week setiap hari loh janjian. Kan udah ada rumah tuh dengan perabot-perabotnya. Tunggu aja ya, gempa 8,5 kami akan kirim ke kotamu. Ya, ke kotamu 8,5 aja udah cukup kok. Dihantam dengan 10 menit, rata tanah semuanya. Pulang ke kotamu, ada sekantum mawar rindu. Pulang ke kotamu. Nah, itu saja ya yang kami bisa beritahukan kepada dunia ya. Apalagi ya? Apalagi yang ingin kami sampaikan kepada dunia? Tipu-tipu kepada dunia tanah dalam cengkraman iblis.
dalam cengkraman Lucifer. Manusia suka sekali dengan kebohongan, manusia suka sekali dengan tipu-tipu, manusia suka sekali dengan tipu daya muslihat iblis. Untuk itu, manusia menjadi santapannya iblis. Manusia tanah yang tidak bisa berubah menjadi manusia bintang, itu mereka menjadi santapan ular tua alias iblis. Jadi hanya manusia bintanglah yang bisa melawan ular tua atau setan iblis itu. Kalau manusia tanah mereka tidak bisa, karena hanya debu tanah. Bukankah debu tanah itu adalah santapannya iblis? Iblis makanannya adalah debu tanah. Siapakah debu tanah itu? Manusia itu sendiri, karena manusia terbuat dari debu tanah. Jadi berubahlah manusia menjadi manusia bintang. Kalau kalian menjadi manusia bintang, iblis, setan, ular tua itu tidak akan bisa memangsa Anda. Seperti mempelai ini. Mempelai sudah berubah menjadi manusia bintang, ada di dalam genggaman kuasa Bapa Yahweh. Untuk itu mempelai akan dimakan, dibunuh, mentah-mentah. Jadi keadaan nyawa mempelai kami perhatikan dan kami amati sudah dalam keadaan bahaya siaga 1. Untuk itu, Yesus Kristus sendiri telah menjemput mempelai ini dan mengungsikannya di tempat yang aman. Ya, di pengungsian 3,5 tahun di padang gurun. Jadi kalau mempelai sudah diungsikan di padang gurun, itu artinya bagi dunia, meletuslah dunia dengan segala bencananya. Gunung-gunung meletus, air tsunami naik, banjir bandang naik, gempa bumi paling tinggi 20,15 magnitudo akan kalian lihat nanti ke depan. Tsunami sampai 35 meter akan kalian lihat. Artinya apa? Banyak pulau-pulau yang akan tenggelam dalam sekejap. Bukan hanya pulau-pulaunya, orang-orangnya, harta-hartanya semua tenggelam habis ke laut saja kalian ya. Ke laut. Jadi selama mempelai kami ini dan Pangeran Piningit Yesus Christ beroperasi mengelilingi beberapa kota, dan setiap kota yang mereka kelilingi akan terjadi bencana alam karena terlalu kotor. Mereka lihat terlalu kotor. Ya, coba lihat kemarin mereka berada di Bali. Memang mereka melalui kota Bali itu dan melihat dengan seksama kota itu betapa kotornya. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka keluar dari kota itu dan menuju ke kota B, C, D, F, ya, mereka meninggalkan jejak kaki mereka. Sehingga apa? Pada saat mereka keluar, sudah 1 hari mereka keluar, baru terjadi bencana alam di situ. Tidak akan berhenti-berhenti. Bertobatlah, 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 bertobatlah. Segera prepare hati kalian, prepare hidup kalian. Jangan melihat ke kiri, jangan melihat ke kanan, apalagi melihat selumbar di mata orang, sedangkan balok di mata sendiri tidak bisa kalian keluarkan. Keluarkan dulu munafik. Hai orang-orang munafik. Keluarkan dulu balok di matamu sehingga engkau bisa melihat dengan baik, dengan jelas. Selumbar di mata saudaramu, selumbar di mata temanmu. Jangan balok itu ada di matamu sendiri. Engkau tidak mampu mengeluarkan balok itu, engkau bisa melihat tuh selumbar di mata orang. Sementara balok dosamu yang berkubit-kubit di matamu sendiri, kalian tidak bisa lihat. Itu alangkah berbahayanya. Banyak sekali ibu-ibu yang selingkuh. Rata. Banyak sekali juga bapak-bapak suaminya yang selingkuh. Tidak baku tahu. Apakah mereka anak Tuhan, anak setan, anak iblis, anak abu-abu, anak setengah abu-abu, semuanya selingkuh. Ya, mahasiswa-mahasiswi semuanya. Udah dipakai om-om, dipakai tante-tante. Kacau di dunia ini, makanya perlu dibersihkan. Sudah terlalu kotor, LGBT, gay, semuanya. Terlalu kotor dunia ini, maka perlu bersih-bersih. Ya, harus ada pasukan orange untuk membersihkan bumi. Pasukan orange itu kerjanya cepat. Bukan pasukan orange yang ada di dunia ini, bukan. Pasukan orange dunia roh. Ada kan itu bersih-bersih, gladi bersih. Kami hanya meminjam saja ya. Meminjam saja
pasukan dunia, pasukan orange yang membersihkan sampah-sampah tuh di kali tuh. Ada kan pasukan orange tuh. Jadi seperti itu ya, pasukan orange itu sangat berguna, kerjanya kan cepat. Nah, sepercap kilat membuang-buang sampah, mengumpul-ngumpul sampah. Kalian tuh kan sampah-sampah. Sampah-sampah yang tidak berguna, sukanya menghina, sukanya memfitnah, sukanya selingkuh, wik-wik dengan siapa saja. Ya, wik-wik dengan mantan kekasihmu, hei itu tambah hina. Kau itu sering mempergunakan kekasih gelapmu itu loh. Mantan kekasihmu 2 hulu di kampung, baku dapat sudah kan, kalian kan, enak kan? Jadi tidak ada pasangan wik-wik ya kalian ya. Ya, udah selingkuh dengan tante montok lagi, udah selingkuh dengan ini lagi, selingkuh lagi dengan mantan kekasihnya dari kampung. Oh my god. Mata kami ini jelas melihat ya, berani menyangkal, sanggah tuh kesaksian roh mempelai kami ini. Kami buka, sanggah, berani kalian sanggah, berani kalian muncul sanggah di situ. Video kalian yang akan kami putar nanti. Baru kalian tertutup mulut kan? Tertutup mulut kan? Kalian itu mainnya di kamar mandi, mainnya di restoran, mainnya di hotel, mainnya di kos-kosan. Kami akan putar tuh. Mainnya di rumah baru, udah dibelikan rumah baru kan tuh selingkuhan kan, 375 juta. Nanti kami bongkar semua deh. Mempelai tidak tahu sih, ini kan pembukaan roh, makanya kesaksian roh itu sangat ditakuti setan. Saksi-saksi sorga itu, saksi-saksi Yesus Kristus itu sangat ditakuti setan. Karena apa? Mata berbicara, hati berbicara, roh berbicara, jiwa berbicara. Bisa dilihat orangnya, ya, tersimpan teman, pasangan hidup atau siapa saja bisa dibongkar. Itu kesaksian roh, bergeraknya di alam roh. Tidak ada yang tersembunyi di mata kami. Mempelai tidak tahu, tapi kami yang membongkarnya melalui mulut mempelai. Kami yang berbicara, berani sanggah, berani bantah kalian. Nanti kami tunjukkan video kalian, layar kehidupan kalian. Malu sekalian, muncul nanti di YouTube ya. Permainan gaya kalian itu akan kami putar per berapa menit, baru kalian bingung situ toh. Bingung kan siapa ini yang main toh? Tapi kalian kan belum pikun, kalian kan belum amnesia kan, dosa-dosa kalian kami akan putar melalui film. Jadi kalian tidak bisa berbohong. Disinilah pengadilan tahta Bapa Yahweh, Bapa Yesus, Masih Elohim memberikan kalian mahkota-mahkota. Tetapi pengadilan Kristus membuka kejahatan dosa kalian. Mata kalian berbicara apa yang kalian buat. Hidung kalian, mulut kalian, hati kalian, tangan kalian, organ intim kalian, kaki kalian, semuanya berbicara. Tidak ada yang tersembunyi bagi kalian. Ya manusia tanah, jangan angkuh. Lepaskanlah keangkuhanmu. Karena kalian juga kalau terlalu angkuh, tidak mau bertobat, kami membiarkan Anda di neraka. Kami sudah tidak peduli lagi sekarang. Mengurus kalian ini bikin pusing kepala kami saja. Supaya kami juga ada tugas di sana. Untuk mencambuk-cambuk Anda, malaikat-malaikat kami ini supaya ada tugas. Mencambuk-cambuk Anda di neraka sana. Supaya kami tidak istirahat kan. Sampai habis 1.001 triliun tahun itu, muncul kerajaan Yerusalem baru. Itu 5.000 juta triliun tahun. Anda bisa bayangkan kan? Masih panjang waktu ini. Tapi sudah ada api, sudah ada Firdaus. Adil bukan? Adil, hukum-hukum kudusku adil, sangat adil. Jikalau kalian pahami dengan iman, bukan dengan logika. Kalau kalian pahami dengan logika, kalian akan tembus di frekuensi 6666. Oke, kalian sudah dengar ya? Wah, saya sampai sakit kepala. Jadi saya mau nanya nih, di antara teman-teman nih, siapa yang sakit kepala sama seperti saya? Ya, siapa yang sakit kepala juga seperti saya nih? Tunjuk tangan. Siapa yang sakit kepala? Jadi di sini dia ngomong pendeta selingkuh, tapi dia nggak ngomong inisial dan juga namanya. Jadi saya bingung gitu. Ini siapa yang dia maksud? Harusnya dikasih tahu dong, biar kita tahu. Ya, terus dia juga menjelaskan tentang ayat, ya, tentang bahwa ular itu jadi vacuum cleaner. Ular makan debu tanah. Ternyata maksudnya adalah manusia jadi debu, terus manusia dimakan. Dan itu apaan ya? Saya juga nggak ngerti. Ya, saya cuma asal bacot saja karena kepala saya jujur lagi pusing setelah saya nonton. Ini saya kasih kalian nonton cuman yang pendek. Saya nonton yang panjang ya kawan-kawan. Saya nonton yang versi panjang dan itu membuat kepala saya pusing sekarang. Ya, untung saya nggak sampai nangis seperti Mikana. Saya memaklumi kalau sampai Mikana nonton video ini, tentu saja dia nangis gitu. Yang pertama, karena Yesusnya
memilih Ibu V yang menurut dia ya udah berusia gitu. Kenapa Ibu V yang dipilih? Yang kedua, ya tentu saja dia merasa Yesus itu adalah figur yang begitu dia agungkan, dia banggakan, tetapi jadi hancur dibuat sama Ibu V. Kalian bisa bayangkan ya, satu orang yang kalian anggap luar biasa, tiba-tiba ada orang lain yang merendahkan, ya, merendahkan figur itu sebegitu rendahnya. Dianggap bahwa Yesus ya itu adalah manusia, terus minta donasi pula ya, minta uang untuk beli mobil. Aduh sakit perut saya ini. Aduh, sorry, sorry. Ampun ya. Jadi ada satu statement yang luar biasa. Jadi dia bilang sejak bulan 12 kemarin, dia diungsikan sama Yesus yang mengambil rupa Aditya, seorang pangeran ilahi ya. Jadi dia itu diungsikan, mempelai ini diungsikan selama 3,5 tahun di padang gurun, ya hidup sesuai dengan nubuatan, karena memang ada nubuatan 3,5 tahun dulu gitu kan, baru 1.000 tahun, kerajaan 1.000 tahun. Jadi ini sudah mulai di masa 3,5 tahun, dan akan ada bencana di mana-mana, terutama kota-kota yang sudah ditinggal sama mereka ya. Jadi misalnya mereka tinggal di Bali, mereka pergi dari Bali, maka Bali akan kena bencana. Terus mereka ke kota misalnya Banyuwangi, terus mereka cabut, Banyuwangi kena bencana. Ini ngeri ya. Jadi mending jangan dikasih datang kalau gitu. Karena setelah mereka pergi, kota itu kena bencana. Jadi solusinya gimana? Ya jangan kasih mereka datang. Jadi di perbatasan kota itu foto mereka tuh ditaruh, dilarang masuk gitu. Jadi kalau mereka nggak pernah masuk kan mereka nggak pernah pergi. Dia katakan kan yang kena bencana kalau mereka sudah keluar dari kota itu. Jadi kalian jangan kasih dia datang. Kalau dia nggak pernah datang maka kota kalian aman, nggak kena bencana. Bahkan dia bilang ya, itu nanti kena bencana 20 skala Richter. Saya belum pernah ya melihat bencana sekelas itu, 20 skala Richter. Itu bagaimana goyangnya ya? Itu kalian kalau ada yang di gedung ataupun di lantai 3 4 begitu kena 20 skala Richter dan tepat lokasinya di kota kalian, saya jamin auto masuk ke dalam jurang kalian. Langsung ya, rubuh semua itu bangunan-bangunannya. Ini ngeri. Jadi ini saya nggak tahu ini nubuatan bagaimana, nubuatannya sadis. Tetapi bisa kita cegah. Ya, jadi bisa dicegah dengan cara apa? Jangan kasih dia datang. Jangan kasih dia datang, sebarkan foto Aditya dan juga Ibu Ferawati. Jadi kalau dia nggak pernah datang, maka kalian akan aman. Tapi kota yang sudah didatangi dia, nah, jadi misalnya sekarang dia lagi ada di mana? Misalnya Ibu V sekarang lagi ada di Surabaya. Ya misalnya, contoh nih. Jadi bagi warga Surabaya, segera amankan Ibu V, jangan pernah kasih dia keluar dari kota kalian. Begitu juga dengan Aditya. Karena nanti begitu mereka keluar, kota kalian kena bencana. Jadi caranya ya tahan dia. Ya tahan dia, jangan pergi dari kota kalian. Ya kalian suguhkanlah yang enak-enak gitu kan. Jadi bagi teman-teman kita yang di sebelah, tolong dulu ini. Ini nabi kalian, diservis dulu. Kalian belikanlah makanan enak, kalian kasih tempat tinggal mewah, supaya dia betah, supaya dia nggak pergi. Jadi kalian nggak kena bencana. Ya, daripada nanti rumah kalian roboh, usaha kalian hancur, nah, pilih mana kalian? Lebih bagus kan keluar uang sedikit nih, biar Ibu V senang ya, dengan si Adityanya senang. Harusnya kalian servis lah, supaya mereka juga mau betah. Dan dia juga membahas ya tentang pasukan Orange, aduh, ini pasukan Orange kok dibawa-bawa pula gitu ya. Pasukan Orange sudah bekerja dengan sangat baik, membersihkan sungai-sungai dan selokan, terutama yang di Jakarta, ini tiba-tiba dibawa juga ya. Mungkin dipinjam nih. Pasukan Orange yang ada di dunia dipinjam sama Ibu V untuk membantu proses pembersihan yang sedang dia lakukan ya. Termasuk dia bilang dunia ini akan dia bersihkan dengan cara ditenggelamkan ya. Wah, ini macam Nuh ya. Macam Nabi Nuh alaihissalam di mana dunia terkena banjir luar biasa, ditenggelamkan gitu kan. Dan ya masalah wiwi lagi, aduh ampun lah. Saya nggak ngerti lagi ya. Ini gimana caranya untuk menyadarkan teman-teman sebelah dari orang-orang yang membuat kalian ODGJ seperti ini. Saya nggak ngerti. Kenapa ada ajaran yang membuat jemaatnya itu makin hari makin error, makin hari tambah bodoh. Menurut kalian ini apakah pintar atau bodoh? Coba kalian jujur nih. Ya saya tanya nih yang masih bisa gunakan akal. Apa kalian mau tertular seperti ini? Atau kalian mau segera meninggalkan ajaran itu? Saran saya tinggalkanlah sebelum kalian nyusul yang menjadi orang-orang ODGJ berikutnya.
Dan Ibu V ini saya lihat pengikutnya lumayan banyak ya. Saya cukup terkejut. Nanti kita akan buat satu konten, kita bacain ya komentar-komentar dan dukungan dari para pengikut Ibu V buat Ibu V ini. Dia luar biasa kawan-kawan, ada pengikutnya. Jangan main-main kalian. Kalau Luga pengikutnya saya cuman ketemu beberapa orang, masih bisa dihitung jari lah. Ya paling banyak 20 orang kalau pengikut Luga. Kalau Ibu V ini ratusan kawan-kawan. Bahkan mungkin ribuan ya. Yang di dunia maya saja ada ratusan, belum sama yang nggak pernah muncul di dunia maya. Bisa jadi ribuan pengikut dia, hebat juga gitu. Bisa punya pengikut yang gitu banyak dan mempercayai bahwa Aditya adalah Yesus yang sedang menjelma. Wow, ya. Dan Adityanya sampai sekarang nggak pernah ngomong. Jadi Ibu V ini mengatakan selama 2000 tahun ini manusia memang seperti itu, nggak pernah mau menerima mereka. Ya, menolak, ya, menolak, menyangkal mereka selalu, dan itu sudah terjadi dari dulu. Ya memang iya gitu kan, mantap juga Ibu V ini, pede dia, pede bahwa dia itu benar, bahwa dia memang adalah ya ini nabi atau orang yang terpilih dan sedang mengandung Tuhan. Dan tentu saja ya, kita ini masih menunggu kelahiran dari bayi yang ada di perut Ibu V. Dan di sini ya, saya akan katakan kepada para penonton, nanti kalau anaknya lahir, ya, anaknya lahir, ini Ibu V punya anak lahir, tolong teman-teman, ya, kita sisihkan rezeki kita sedikit untuk Ibu V, melalui nomor rekening Satrio Piningit, Pangeran Ilahi, Aditya Nugrahanto, di rekening Bank CMB Niaga. Gak apa-apa, nanti saya akan contohkan. Ya, saya tunjukkan bukti saya transfer, nanti kalian ikutan. Kita bantulah ya. Karena ini kelahiran Tuhan kawan-kawan kita loh kawan. Ya, jadi kawan kita ini yang di sebelah, ya teman-teman kita di sebelah ini akan apa ya? Akan kedatangan Tuhan baru. Ya, akan kedatangan Tuhan baru di mana Indonesia ini disebut sebagai Yerusalem baru dan nanti kita akan siapkan juga. Nah, ya kita akan siapkan tempat untuk menyalibkan orang tersebut. Jadi si Aditya itu akan kita salibkan. Begitu nih kelahiran, kita salibkan aja si Aditya untuk menebus dosa kita ya. Saya nggak tahu yang disalibkan tuh nanti Aditya atau anaknya. Karena dua-duanya dia bilang adalah Yesus. Jadi saya bingung gitu. Ini Ibu V ini tolonglah kawan-kawan ya. Dari teman-teman sebelah, yang mainstream lah. Yang mainstream cobalah diurusin ini. Ini Ibu ini keluar-keluar loh di YouTube. Saya sampai bingung kenapa dibiarkan dan nggak ada yang nanggapi. Nggak ada channel-channel sebelah, polemikus-polemikus sebelah yang biasanya sangat cepat ya membahas sesuatu. Kalau ada sesuatu tuh, wah, ya kayak anjing kelaparan gitu, kencang sekali gitu, wah disantap semua gitu. Contoh misalnya berita sesuatu gitu kan, wah langsung bumbam-bumbam. Ini kok Ibu V nggak ada yang mau tanggapi, kok diam-diam gitu. Di mana kalian? Halo, halo polemikus-polemikus Oten, tolong dulu nih tanggapi. Masa dibiarkan seperti ini? Apakah ini benar? Kalau kalian bilang benar, nggak apa-apa, saya bantu promo gitu. Saya bantu promo ya bagi teman-teman sebelah. Silakan pindah, ikuti ajaran Ibu V. Ini pemberani dia. Kalau yang lain belum tentu mau ngomong gini. Mungkin dia yang benar ya, nggak ada yang tahu. Bisa jadi Ibu V yang benar, kalian yang lain, yang mainstream ini yang salah. Jadi bagi oten-oten, lihatlah Ibu V, lihatlah pengajarannya. Mana tahu nanti kalian juga bisa masuk ke dunia roh. Ya, kalian bisa diajak ke dunia roh dan kalian jadi percaya. Mungkin ya, mungkin orang-orang yang percaya Ibu V ini pernah dibawa ke alam roh, sehingga mereka jadi yakin. Kalau nggak aneh juga. Kalau cuma dengar-dengar gitu aja, kalian masa percaya? Bisa jadi mereka ini orang-orang halu juga, seperti yang sering kita dengar di salah satu channel Oten ya. Dia bilang saat dia tidur, dia melihat kaki yang kotor, ya, kaki yang kotor, terus apa lagi gitu. Itu Bang Alayubi yang pintar ya, kakinya kotor, dia pakai kolor kalau nggak salah ya. Kakinya kotor, dia pakai kolor. Nah, mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah ketemu seperti itu juga, jadi nyambung mereka sesama orang-orang ODGJ. Kalau sesama ODGJ biasanya cepat nyambung, dan memang dunia mereka itu berbeda dengan dunia kita. Ya, memang dunianya agak beda. Oke, mungkin itu saja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak ya. Kita untuk lucu-lucuan aja. Dan di sini saya cuma mengajak kalian untuk berpikir waras lah. Ya, kenapa saya tunjukkan ini? Tujuan saya biar kalian bisa membedakan mana yang normal, mana yang waras. Nggak waras. Ya, mana yang sudah semi-semi, agak-agak error. Dimana kalau di Islam kita cukup tegas. Ya, sangat tegas malah. Yang nggak benar itu langsung disikat gitu. Kita bukan orang yang ya mentolerir hal-hal yang seperti ini.
Nggak boleh gitu, karena ini akan menyesatkan orang dan dosanya luar biasa. Kita yang membiarkan kesesatan itu merajalela, kita ikut berdosa. Kita udah tahu tetangga kita ini buat salah. Tetangga kita melakukan tindakan kriminal. Kalau kita nggak menegur, ya kita itu ikut menanggung dosanya. Kita membiarkan dia terjerumus. Ya, jadi itu yang kita lakukan kalau di Islam. Kalau di sebelah ya silakan lah. Kalian yang atur sendiri. Kalau saya cuma menampilkan aja ya. Jangan nanti saya yang dituduh. Saya cuma tampilkan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.